Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudin Rahma, mahasiswa profesi nurse dari Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Di sini saya akan melakukan roleplay tentang cara pencegahan infeksi, yaitu tujuannya untuk mencegah terjadinya penularan infeksi berupa bakteri, virus, dan mikroorganisme lainnya dari manusia ke manusia ataupun dari suatu benda ke manusia lainnya. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan dan melakukan roleplay tentang 3 cara melakukan pencegahan infeksi. Baik, langsung saja yang pertama yaitu tentang cara melakukan cuci tangan. Nah, tujuan melakukan mencuci tangan yaitu untuk mengurangi jumlah atau menghilangkan jumlah mikroorganisme yang berada di permukaan kulit tangan. Manfaatnya yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi yang melalui tangan, contohnya seperti diare, flu, tuberkulosis, dan COVID-19. Nah, waktu mencuci tangan pada umumnya yaitu yang pertama sebelum dan sesudah makan, kemudian yang kedua setelah buang air besar atau buang air kecil, kemudian yang ketiga setelah menyentuh hewan, yang keempat setelah menyentuh benda yang kotor atau sampah. Nah, kemudian waktu mencuci tangan bagi petugas medis yaitu yang pertama sebelum kontak dengan pasien, kemudian yang kedua sebelum melakukan tindakan aseptik, kemudian yang ketiga setelah kontak atau terkena dengan cairan tubuh pasien, kemudian yang keempat setelah kontak dengan pasien, dan yang kelima setelah kontak dengan lingkungan pasien. Baik, langsung saja kita akan melakukan roleplay tentang melakukan cuci tangan. Baik, saya akan melakukan roleplay tentang cara cuci tangan. Nah, untuk melakukan cuci tangan yaitu ada 2 cara, yaitu yang pertama dengan hand rub dan yang kedua dengan hand wash. Nah, untuk hand rub waktunya sekitar 20-30 detik, dan untuk hand wash waktunya sekitar 40-60 detik. Di sini saya akan melakukan tentang cara mencuci tangan dengan cara melakukan hand wash. Untuk melakukan hand wash, alatnya yang perlu dipersiapkan yaitu air yang mengalir, kemudian ada handuk dan sabun. Nah, baik, langsung saja kita akan mempraktekkannya. Yaitu yang pertama, usahakan tangan tidak ada perhiasan seperti jam tangan atau cincin atau gelang. Baik, langsung saja kita akan melakukan prakteknya, yaitu yang pertama basahi tangan dengan air mengalir, kemudian ambil sabun secukupnya. Nah, langkah yang pertama yaitu menggosokkan telapak tangan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian gosok pada bagian punggung tangan. 1, 2, 3, 4. Lakukan pada bagian tangan satunya. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu cara yang ketiga yaitu menggosok pada bagian sela-sela jari. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian cara yang keempat yaitu melakukan teknik mengunci seperti ini. Nah, lakukan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya cara yang kelima yaitu menggosok jempol jari. 1, 2, 3, 4. Tentang satunya. 1, 2, 3, 4. Nah, cara yang terakhir yaitu menggosok ujung-ujung jari. Caranya seperti ini dengan teknik memutar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah semuanya sudah dilakukan, bilas tangan dengan air yang mengalir. Kemudian matikan keran dengan menggunakan siku dan keringkan tangan menggunakan handuk. Caranya itu tangannya seperti ini. Kemudian tangan yang
yang satunya, kemudian buang handuk. Baiklah, selanjutnya cara pencegahan infeksi yang kedua, yaitu cara penggunaan masker. Nah, penggunaan masker tujuannya yaitu untuk melindungi pada bagian hidung dan mulut dari mengeluarkan atau menghirup zat berbahaya berupa cairan atau mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Manfaatnya yaitu mencegah terjadinya penularan infeksi dari manusia ke manusia seperti flu, tuberkulosis, batuk, dan COVID-19. Baik, langsung saja kita melakukan roleplay tentang cara penggunaan masker. Baik, kita akan melakukan roleplay tentang cara pemasangan masker. Untuk pemasangan masker, yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu bagian depannya yang berwarna apapun itu, kemudian pada bagian belakangnya yang berwarna putih. Kemudian pastikan pada bagian strip logamnya berada bagian atas dan lipatan maskernya yang menghadap ke bawah. Nah, kemudian untuk melakukan pemasangannya itu eratkan pada bagian tali dan tempelkan pada tali tersebut pada telinga seperti ini. Nah, kemudian pastikan masker tersebut menutupi pada bagian hidung sampai ke bagian bawah dagu. Baik, selanjutnya tekan pada bagian strip logam sehingga membentuk sudut hidung dan menutup seluruh pada bagian masker. Kemudian sesuaikan penempatan masker pada wajah. Baik, selanjutnya untuk pelepasan maskernya. Nah, untuk melepaskan masker, usahakan untuk tidak menyentuh pada bagian depan maskernya. Nah, caranya yaitu lepaskan tali pada bagian telinga seperti ini. Kemudian buang masker yang sudah terpakai tersebut ke tempat sampah atau tempat sampah infeksius. Baik, selanjutnya itu cara yang ketiga, yaitu tentang cara melakukan pemasangan handscoon atau sarung tangan. Manfaat dan tujuannya yaitu untuk memberikan perlindungan tambahan pada bagian tangan terhadap terjadinya kemungkinan perpindahan kotoran atau mikroorganisme yang menempel pada bagian kulit tangan, dan juga sebagai pencegahan dan pengendalian penularan infeksi nosokomia. Baik, langsung saja kita melakukan roleplay-nya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan roleplay tentang cara pemasangan handscoon. Di sini saya akan melakukan roleplay pemasangan handscoon steril. Nah, sebelum melakukan pemasangan handscoon, hendaknya kita melakukan cuci tangan seperti yang dilakukan pada video sebelumnya. Nah, setelah itu kita buka bungkus handscoon tersebut. Nah, setelah terbuka seperti ini dan setelah diletakkan pada bagian bak instrumen, selanjutnya tangan yang tidak dominan mengambil handscoon tersebut lewat bagian dalam handscoonnya. Caranya seperti ini. Pada bagian yang tidak dominan mengambil pada bagian dalamnya, dan tangan yang dominan memasukkan tangan ke handscoonnya. Usahakan agar tetap menjaga kesterilan pada bagian handscoon. Nah, selanjutnya untuk pemasangan handscoon yang satunya yaitu pada tangan yang sudah terpasang handscoon, masukkan tangan pada bagian depan agar terjaga kesterilannya. Kemudian tangan sebelahnya masukkan tangannya seperti ini. Nah, kemudian sesuaikan handscoonnya pada bagian tangan. Usahakan agar tangan yang sudah terpasang handscoon tidak menyentuh pada bagian dalam handscoon atau pada bagian yang tidak steril.
seperti ini. Nah, kemudian untuk mempaskan sarung tangannya pada bagian tangan, lakukan dengan cara menghilangkan jari-jari seperti ini. Nah, kemudian untuk melepaskan handscoon, yang pertama pada bagian tangan yang pertama yaitu pegang pada bagian luar handscoonnya seperti ini, kemudian lepaskan. Nah, usahakan agar handscoonnya tetap berada pada genggaman tangan yang masih terpasang handscoon. Kemudian tangan yang sudah terlepas dari handscoonnya melepas melalui pada bagian dalamnya seperti ini, kemudian lepaskan. Nah, setelah itu buang handscoon tersebut ke tempat sampah infeksius. Baik, sekian video roleplay dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.